A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi syai'un fil ar wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya ayyuhal mu'minun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Apa kabar malam ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, damai dan sejahtera. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mengkaruniakan kesehatan kepada kita semuanya, serta limpahan kebahagiaan dan kasih sayang, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul kembali via Zoom di channel Kamana, dan kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh narasumber pada malam ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada seluruh para nabi dan para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabiin, sehingga kita semoga hingga akhir zaman. Dan saya terima kasih kepada Ibu Bapak, dan sepertinya malam ini banyak teman-teman Bang Ajra sama Bang Arif ya yang ikut hadir di sini, karena saya lihat nickname-nya kok sepertinya agak baru-baru namanya. Nah, semoga malam ini terima kasih atas kehadirannya. Semoga malam ini kita bisa sama-sama belajar, dan Kamana ini menjadi salah satu jembatan atau sarana untuk berkontemplasi untuk beberapa waktu ke depan kita untuk hadir di sini saat ini, menyimpan dahulu pekerjaan kita, problem kita, permasalahan kita, agar petunjuk Allah insya Allah bisa kita dapatkan pada malam ini. Semoga Allah memberikan cahaya kepada pendengaran, penglihatan, dan hati kita, sehingga keselarasan hidup dapat kita capai dalam jiwa yang damai serta bahagia. Oke, baik Bang Arif dan Bang Ajra. Sebelum kita memulai kajian pada malam ini, alangkah baiknya kita diskusi saja ya Bang ya. Dan saya mengundang Ibu Bapak atau teman-teman semuanya jika ingin berkontribusi untuk bisa sharing pengalaman terhadap tema pada malam ini, silakan, sangat terbuka sekali. Jadi kalaupun nanti di pertengahan materi ada yang langsung bisa ditanyakan, monggo bisa lewat raise hand atau chat gitu ya. Baik, tidak berpanjang lebar, kajian pada malam ini kita mengangkat tema algoritma Gen Z. Yang dimaksud dengan algoritma Gen Z masih belum bisa difahami nih Bang. Tentu nanti kita buka dulu deh dari Bang Arif, maksudnya apa nih Bang? Silakan. Monggo Bang Arif. Oke. Terima kasih Bunda Lilis, terima kasih juga penyelenggara Kamana, siapapun yang ada hadir di sini. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, saya ucapkan lagi terima kasih pada para hadirin sini untuk menyempatkan mendengarkan sharing atau ikut berdiskusi ya di sini mengenai sebenarnya topik yang bagiku penting gitu, terutama untuk generasi yang dicantumkan gitu di judulnya, yaitu Gen Z. Aku sangat berharap tadi tuh sebenarnya kalau hostnya Aira itu kayaknya lebih bagus tuh maksudnya ya kan. Iya, jadi lebih benar-benar Gen Z gitu diskusi gitu. Tapi nggak apa-apa. Padahal ini aku udah menyiapkan paper nih, paper 4 halaman gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti langsung benar kata Bunda Liris, kita diskusi aja gitu. Kita langsung diskusi aja mengenai apa sih maksudnya yang dengan judul algoritma Gen Z. Algoritma itu kan artinya cara atau tahap gitu, atau prosedur operasi. Itu algoritma. Biasanya ada bahkan sebenarnya berasal dari ilmu logika. Algoritma aja berasal dari kata algoritmi kan. Algoritmi dan dilatinkan jadi algoritmi. Dan memang beliau filsuf muslim, ilmuwan, matematikawan yang menemukan aljabar aja udah dari bahasa Arab jelas kan. Nah, proses
memecahkan suatu problem aljabar itu melahirkan algoritma gitu. Misalnya kita, ya inilah aljabar, misalnya X tambah Y sama dengan berapa gitu, jadi ada dua variabel. Nah, cara memecahkannya itu algoritma namanya. Dan itu pertama kali disusun secara sistematis oleh Al-Khwarizmi, Muhammad Al-Khwarizmi. Ya. Jadi algoritma adalah prosedur, adalah tahap adalah proses-proses yang kaidah-kaidah lah bisa dibilang, yang apabila kita ikuti, kita mencapai tujuan tertentu. Gitu. Nah, yang dimaksud algoritma Gen Z di sini sebenarnya itu sebuah metafor jadinya. Karena akhir-akhir ini gara-gara pandemi dan kita dipaksa untuk masuk ke dalam dunia digital, kita menggunakan istilah-istilah digital gitu untuk kehidupan kita, terutama generasi yang disebut pribumi digital. Ini istilah beneran nih, digital natives. Nah, digital natives itu dari Gen Z sampai ke bawahnya. Generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta, dan seterusnya gitu. Jadi emang kita hidupnya itu udah di lingkungan digital. Makanya disebut pribumi digital. Nggak jelas buminya di mana. Kalau milenial masih ada transisi, dan bahkan bisa dibilang kemarin aku ngobrol dengan ya teman-temanku ya, salah satu ada yang bergenerasi milenial, terus kita berdiskusi sampai capai suatu pembahasan gini. Milenial ini kayaknya yang transisinya itu luar biasa gitu. Karena dia merasakan setidaknya ya secara efektif semuanya gitu. Misalnya generasi boomer, ada icip-icip mereka dapat gitu. Misalnya apa ya? TV hitam putih. Itu generasi milenial masih dapat. Terus berbicara atau dapat informasi dari radio, itu masih dapat. Kalau Gen Z nggak dapat informasi dari radio, tapi sekadar mendengar lagu gitu kan. Sekedar mendengar lagu. Terus apalagi ya yang sempat dibahas itu. Macam-macam lah gitu. Nah, kayaknya emang milenial ini yang perlu adaptasi yang luar biasa karena dia transisi masuk ke ambang digital gitu. Dari analog ke digital itu mereka tuh di situ. Kalau Gen Z sebenarnya lebih mulus gitu masuknya. Karena sudah terbiasa dengan elektronik ya teknologi yang canggih gitu sejak kecil. Meskipun aku masih nonton TV, aku masih nunggu kartun hari Minggu misalnya. Terus aku masih ya makanan jajanan di SD itu aku masih makan gitu, yang pokoknya yang mungkin generasi alfa, generasi yang pada tahun ini masih berumur 10 tahun mungkin nggak dapat gitu. Mereka nggak dapat experience-nya. Jadi generasi alfa, generasi yang merupakan anaknya milenial, bisa dibilang gitu. Jadi ketika milenial punya anak, itu generasi alfa tuh. Dari 2010 ke atas. Kalau Gen Z, menurut Pew Research, itu ada lembaga demografi, pencatat demografi, dari 1997 sampai 2010. Gitu. Di atasnya milenial. Di atasnya lagi boomer, atasnya lagi silent generation, sampai ke itu kolonial gitu ya, masa kolonial. Nah, Gen Z setidaknya beruntung lah karena dia masih nonton TV. Kalau generasi Alpha udah nggak nonton TV lagi, Bun. Udah nonton Netflix. Langsung. Itu generasi Alpha. Apalagi Beta nanti itu belum ada ya. Beta mungkin anakku nanti. Generasi Z. Anak-anak generasi Z. Jadi gitu. Mereka kalau generasi Alpha udah langsung tercelup ke dalam digital environment gitu. Nah, yang menarik adalah generasi Z itu berdasarkan studi, karena generasi Alpha masih bocah-bocah ya, masih kecil-kecil. Generasi Z ini yang paling banyak informasi, terus nggak tahu, ini juga demografi global ya. Well behave, maksudnya dalam arti lebih mempertimbangkan banyak
adat istiadat atau norma-norma gitu, tapi sekaligus, nah ini yang menariknya, ini yang harus digarisbawahi nih, sekaligus yang paling depresi, yang Ini Gen Z paling ya? stres itu Gen Z. Jadi mereka mengikuti banyak rules, sekalipun mungkin mereka nggak mau mengakuinya, dan gara-gara itu tingkat depresi, tingkat mental health problems itu lebih tinggi gitu Ya. dibanding generasi sebelumnya. Kalau generasi selanjutnya masih belum terukur mungkin. Ya. Gitu. Nah itu menarik tuh bagiku. Jadi algoritma yang dimaksud di sini adalah apa? Aku mungkin bisa kita analogikan, algoritma itu memang peraturan-peraturan yang berada di latar, yang mengatur kita gitu. Boleh jadi bisa kita samakan algoritma itu karma sebenarnya, karma gitu. Nah, algoritma sebelum ada digital, meskipun sekarang masih berlanjut juga, tentu saja apa? Peraturan tatanan sosial misalnya kan. Norma-norma, itu algoritma sebenarnya. Bisa kita pikir begitu. Tata krama, terus aturan tertulis, aturan tak tertulis, itu algoritma. Jadi bayangkan kita ini kayak berada di game, terus kita hidup itu berdasarkan kaidah-kaidah itu. Algoritma itu. Nah, yang dimaksud di sini, pembahasan kali ini, algoritma Gen Z itu simply bisa dibilang gaya hidupnya ya Gen Z. Jadi algoritma hidup Gen Z mungkin lebih tepatnya gitu. Algoritma hidupnya Gen Z. Kayak apa sih? Nah, di sini kita si Ajra sempat nanya tuh, Bun. Ini kita bahas apa nih sini? Terus aku bilang aja, itu cuma alasan untuk membahas apapun sebenarnya mengenai Gen Z gitu. Jadi kehidupan Gen Z mulai dari cara dia berpikir, cara dia berpartisipasi dalam berita politik atau apapun itu maksudnya algoritma. Kita punya algoritmanya sendiri. Lebih bombastis lagi nanti merujuk kepada agama mungkin, yaitulah takdir. Jadi algoritmanya Tuhan itu takdir. Takdir adalah algoritma Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah algoritma itu bisa pertama disadari dulu, lalu bisa kita ya ubah gitu kira-kira. Change your destiny gitu kan. Bukunya Sadhguru yang berjudul Karma juga beliau langsung menembakkan itu, tawaran itu. Kalian mau nggak terlepas dari karma? Kalian bisa ubah takdir kalian gitu. Oke, ini mungkin terdengar para motivator banyak berbicara itu, tapi di sini kita ada pemahaman spiritualnya. Pemahaman spiritualnya meskipun dengan analogi-analogi digital. Gitu kira-kira. Gitu sih mungkin ya. Oke, itu pembuka dulu ya Bang ya. Iya, ini Iya, pembuka mungkin aja. kita diskusi Sebenarnya aja. banyak yang mau Oke. aku bahas. Siap. Oke, kalau gitu kita beralih ke Bang Ajra deh Bang. Silakan Bang. Arif, kalau tadi kita ngomongin tentang algoritma itu salah satu juga my favorite ketika pelajaran matematika. Pasti aljabar tuh masih termasuk mudah loh. Tapi setelah aljabar, itu udah masuk ke eksponensial, udah yang lain lagi itu lebih levelnya itu lebih bisa dibilang sulit ya. Karena komplikasinya itu ada semua di aljabar. Nah, kalau ingat tadi kan Arif bilang, algoritma itu seperti peraturan yang ada dalam sebuah game. Kalau kita pernah nonton film judulnya Ready Player One, itu kan ada seorang pencipta algoritma ini, yaitu yang the wise one, sang satu bijaksana itu. Dia menciptakan peraturan yang pemain-pemain itu nggak boleh keluar dari zonanya, atau tidak boleh terlambat, atau kalau dibunuh dia mati. Itu semuanya peraturan Tuhan. Kita bisa bilang algoritma itu semua peraturan Tuhan. Nah, kita sebagai yang memainkan gamenya ini, yang bermain game ini, kalau kita tahu aturannya, kalau kita tahu bagaimana cara memainkannya dengan benar, selamat dah ke dunia akhirat. Ya, selamat dari karma. Dengan mengenali algoritmanya. Nah, ya nggak, Rip? Yes. Ya, segitu dulu dari aku. Yes. Tapi kebanyakan emang jangankan Gen Z ya, mungkin sebelumnya juga agak sulit untuk memahami apa namanya tuh algoritma itu. Nah, ini cara untuk bisa kita peka terhadap
karma-karma kita atau algoritma itu gimana nih Bang nih? Gimana Arif yang habis baca Sadguru Karma? Nah, ya makanya ini cocok dengan tema kita sebelumnya, yaitu slow down kan. Betul. Slow down. Apa? Slow down apa subtitlenya? Sebelum slow down itu bukan. Subtitlenya apa? Bingar-bingar. Oh ya, pentingnya jeda jeda. Di tengah-tengah hingar-bingar gitu ya, Betul. dunia yang tergesa-gesa gitu. Nah ini penting nih dunia. Kalau aku cenderung menyamakan dunia itu ya, yang menyokong dunia itu algoritma. Bisa dibilang gitu. Jadi judul ini algoritma Gen Z enggak sepenuhnya metafor sih. Memang literally Gen Z itu karena hidup di dalam dunia digital, ya dunia mereka itu diatur oleh algoritma itu, bukan sekadar algoritma tadi sebagai peraturan atau bahkan takdir, destiny, karma, tapi algoritma literally algoritma digital. Misalnya kalau aku masuk ke Instagram gitu kan, ada algoritmanya. Itu aku diatur oleh algoritma itu. Atau setidaknya aku didikte lah gitu kan. Apapun yang aku lihat itu bahkan disediakan oleh algoritma itu. Nah sekarang Gen Z itu dunianya di situ. Dunianya di dunia digital, dunia maya, atau cyberspace gitu kan, ruang cyber. Algoritmanya. Nah, ini tadi Bunda bertanya bagaimana cara menyadarinya? Self inquiry. Ya, iya betul. Tapi kalau nggak langsung ke sana, ya sebenarnya jawabannya tadi jeda sih, slow down ya. Karena algoritma ini canggih sekali sehingga informasi yang disediakan oleh mereka kepada kita itu numpuk gitu dan cepat sekali bergeraknya. Itu kan bahkan yang jadi concern para peneliti juga, Gen Z memperoleh informasi lebih banyak dibandingkan generasi yang lain gitu. Dan karena itu jangan salah, mereka juga menyorot banyak hal gitu, menerawang kemana-mana, bahkan politik sekalipun gitu. Salah satu kritik generasi di atasnya, misalnya di atas Gen Z terhadap Gen Z adalah, oh ini Gen Z terlalu pasif, tidak ada partisipasi. Ya mereka punya bentuk partisipasinya tersendiri gitu. Iya, bahkan mereka lebih tahu banyak seluk-beluk skandal lah atau apa gitu. Gara-gara tadi semuanya dibeberkan di dalam dunia itu. Aku punya tendensi juga kalau ngelihat Gen Z sekarang tuh kita dikira orang kayak pasif gitu. Kan kayak ini anak pasti kalau milenial ngelihat anak-anak Gen Z ini kok pasif banget ya. Tapi sebenarnya tuh mereka dalam kesibukannya sendiri, dalam ketersendiriannya sendiri, ketika dia sedang alone, itu mereka menggali ke interest-nya, mereka menggali keingintahuannya terhadap dunia ini dalam digital. Gitu. Terus tadi aku mau bilang juga, algoritma itu kayak misalkan kita di Instagram, atau di TikTok, atau di YouTube, ketika kita nyari sesuatu tentang makanan, nanti algoritma YouTube atau algoritma Instagram atau algoritma TikTok akan menunjukkan kita semua tentang makanan. Iya nggak? Ketika kita nge-like satu, nanti yang keluar nih akan makanan lagi. Tergantung dengan peraturan, tergantung dengan bagaimana kita mengetahui algoritma itu. Bagaimana apa yang kita pilih. Itu algoritma akan membawa perhatian kita gitu kan. Apa yang menjadi perhatian kita, makanya istilahnya attention span. Rentang perhatian gitu. Nah, misalnya aku buka Instagram nge-scroll itu nggak menyangka sampai 2 jam misalnya. Dan bisa aja itu bahkan itu normal gitu, ternormalisasi gara-gara banyak yang melakukan itu. Apalagi TikTok misalnya. TikTok adalah bisa dibilang ya pelopor dalam video singkat gitu. Semuanya ngikutin. Tokopedia sekarang ada juga video-videonya. Jadi all shop itu yang tadinya seharusnya cuma menjual, iya kan? Sekarang jadi
wah jadi ajang media sosial juga sebenarnya. Jadi ajang promosi persis kayak TikTok gitu. Semuanya ngikutin. Facebook juga gitu, WhatsApp juga gitu. Tadinya WhatsApp belum nggak ada story, Instagram juga nggak ada story awalnya. Nah jadi gitu. Nah itu memperkompleks algoritmanya. Dan kita di situ bagaikan titik-titik gitu yang tertempel ke benang-benang yang sangat kompleks di jaringnya, bahkan kusut, benang kusut gitu. Semrawut, kalau kata Sadhguru di dalam buku yang sama tadi, karma itu adalah yang membuat dunia semrawut. Algoritmanya ini juga semrawut nih, algoritma Gen Z. Karena itu memang perlu kita ngobrol kayak begini untuk mempelajarinya. Jadi memang mempelajari itu satu tahap untuk menyadari, dan menyadari tentu saja kalau kita konsisten membawa kepada kesadaran gitu kan, kesadaran melampaui algoritma yang mendikte kita itu, kira-kira. Terus juga Arif ya, algoritma itu secara tidak langsung seperti law of attraction. Ketika kita nge-like kan kayak tadi, aku pengen cari makanan nih, aku mau ngeliat Instagram, buka Instagram dia kita cari misalkan Jakarta Food gitu. Ketika dia ngeliat Jakarta Food, dia like ini, habis itu dia like, datang lagi makanan, karena yang kita pikirkan itu makanan. Jadinya bisa dibilang algoritma ini seperti law of attraction, you attract everything you want in what you put in mind. Makanya ada hadis pertama, aku ketika dulu aku belajar di pesantren, ada hadis pertama yang aku selalu ingat ketika gurunya itu mengajarkan. Gurunya itu, ini hadis pertama, kamu ingat-ingat segala pekerjaanmu nanti, ini akan bergantung akan hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat kita, dan manusia akan mendapatkan apa yang ia niatkan, tergantung apa yang ia niatkan. Seperti itu. Betul Bang Arif, Bang Ajra, dan ini dirasakan oleh Bunda ya sebagai generasi milenial yang ketiga anaknya justru Gen Z semuanya. Dan relate banget itu apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ajra sama Bang Arif. Nah, tentu ini harapan dari Gen Z mungkin kepada orang tua yang seperti kami ini, harapannya itu harus seperti apa nih gitu Bang? Mungkin karena Bunda juga untuk memang benar anak-anak Gen Z itu pendiam, tapi justru sebetulnya mereka punya potensi, tapi tidak dikeluarkan dalam bentuk fisik, tapi melalui apapun yang ya Bunda juga heran mereka punya sesuatu yang mungkin dibalik yang belum bisa Bunda kenali gitu ya, tapi justru mereka sebetulnya bisa mengikuti zamannya gitu ya. Nah, gini anak-anak, harapan dari Gen Z ini terhadap para orang tua yang milenial itu sebaiknya bagaimana gitu. Untuk ini juga di sini mungkin ada milenial juga, ada mungkin generasi ZX juga, baby boom juga buat anak cucunya gitu. Gimana nih Bang? Sarannya nih. Gimana aja? Lu dulu atau gua? Oke, boleh. Ya. Aku biasanya ya mungkin semoga milenial yang ada di sini nggak seperti ini. Ketika kita menjadi orang tua itu jangan buru-buru menjudge anaknya gitu. Kayak being judgmental tuh kadang-kadang membuat anak kok dikira kamu males ini nggak pernah ini. Enggak, sebenarnya bukan males, tapi mungkin dia sedang melakukan sesuatu yang terus. Kalau misalkan kayak seperti tidak melakukan apa-apa, sebenarnya melakukan apa-apa, atau enggak kayak pergi keluar terus, kamu keluar terus nggak pulang-pulang kemana? Dia ditanya harusnya, jangan malah dijudge. Kalau kayak dijudge jadi kayak kita malah menutup gitu. Justru kita pengen ngasih tahu, kita ingin memberitahu kalau interest kita ini loh, aku suka hal ini, aku suka hal ini. Mungkin itu nggak akan keluar kecuali mungkin ditanya. Biasanya kalau anak-anak Gen Z malu tuh untuk declare apa sih di interestnya. Tapi kita bisa tahu kalau misalkan kayak apa yang dia scroll, mungkin bisa ditanyain gini, Bunda,
kamu lagi tertarik apa nih? Atau enggak lagi baca apa? Lagi pengen tahu apa gitu, atau lagi kepikiran tentang hal apa? Kayak gitu aja bisa memulai percakapan yang menurut aku bakal panjang banget dia jelasin. Wah, aku lagi baca tentang ini, tentang kerajaan Majapahit. Ternyata di Majapahit itu udah gini. Wah, berarti interest-nya ke Jawa kuno dia. Kan jadi di situ ada sesuatu hal yang mungkin perlu komunikasi lebih baik dari yang milenial, dari generasi sebelumnya, dan tidak ada judgement di situ, tidak ada penghakiman, karena ahkamul hakimin ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang tua juga gitu. Gitu. Begitu mungkin dari aku. Harus menurunkan ego mungkin ya Bang ya. Karena kan kadang sebagai orang tua kadang gua yang lahirin lu, gua yang apa? Seperti itu. Menurut Bang Arif gimana nih Bang? Ya, itu yang Ajra bilang itu benar. Intinya kan bonding ya, bonding, komunikasi, terus juga pokoknya ya ngobrol lah, ngobrol. Dan tadi menurunkan ego itu. Intinya kalau menggunakan bahasanya Bang Dame, orang tua itu bukan mengarahkan tapi menemani gitu. Yeah. Menemani anaknya. Dan tapi tadi ada masalahnya Gen Z juga kebanyakan gini. Bagus lah kalau dia udah tahu passionnya gitu, udah tahu apa yang dia sukai gitu kan. Meskipun sebenarnya itu agak nggak terbayangkan ya, kok gimana sih dia nggak tahu apa yang dia suka gitu kan. Itu kan sudah yang paling dekat seharusnya kan. Aku suka ini, suka itu, harusnya itu yang dia sadari. Tapi kalau itu pun nggak disadari, itu benar-benar kita dapat image yang sangat kacau nih generasi Z ini. Nggak jauh banget dari diri mereka. Iya nggak sih? Gitu. Jadi yang passionmu aja kamu nggak tahu gitu. Itu luar biasa, patut disayangkan. Nah, kalau dia belum tahu, tugasnya orang tua, guru, pembina, atau yang menemani siapapun itu adalah menyediakan tempat gitu. Atau menyediakan, ya ini, menemani dia aja kemana-mana, explore-nya gitu. Jadi kadang memang perlu ada keberanian untuk explore dulu. Gitu. Misalnya kalau aku sih sangat bersyukur gitu gara-gara Bang Dame sudah sejak kecil itu bikin forum ngobrol aja, meskipun dari kultum. Jadi kita setelah sholat jamaah itu kultum 7 menit kultum, masing-masing ngobrol aja, ngomong apapun, mau itu pengalaman dari pagi, mau itu keresahannya gitu, atau interest dia, jadi gitu. Jadi yang dimaksud menemani itu seperti itu. Semuanya saling terlibat. Meskipun aku juga ada empati terhadap teman-temanku yang dia di atas Gen Z, dia agak jengkel gitu. Wah, ini Gen Z itu sotoy. Sotoy dia. Gara-gara mentang-mentang generasi yang terekspos dengan banyak informasi, mereka jadi sok tahu. Wah, ini nggak begini nih gitu. Nah, kebanyakan boomer atau generasi X itu ini yang bikin mereka jengkel itu tuh Gen Z yang sok-sok tahu gitu. Nah, gara-gara itu makanya biar fair, aku juga mengkritik banget bahkan Gen Z yang sok tahu itu. Yang sebenarnya dia ya tadi kritik pertamaku itu, mereka nggak dekat dengan dirinya. Meskipun jargon yang diucapkan selalu itu, be yourself, healing, terus me time gitu-gitu. Tapi masih bingung passion gitu. Kalau lu udah me time tapi masih bingung passion lu apa, itu kayaknya ada yang salah deh. Kalau menurut aku gitu sih. Me time itu adalah jeda yang di dalamnya kamu harusnya mencari passion gitu. Apa yang kamu suka, apa yang menjadi passion aja istilahnya kan pasio, yang berarti to suffer gitu. Apa yang kamu ready, yang kamu siap untuk menderita. Dan kalaupun kamu menderita, kamu bilang kepada dirimu, enggak, it's okay. I know I'm suffering but it's okay. Itu namanya udah cinta itu. Pengorbanan tidak terasa sebagai pengorbanan. Karena
melakukan itu demi kekasih gitu kan. Nah, passion seperti itu. Tapi kebanyakan generasi Z, ini ada istilah dari Taiwan ya, kalau nggak salah ya, peneliti dari Taiwan, strawberry generation gitu. Jadi fragile, rapuh banget gitu. Iya, betul. Kesenggol dikit sakit itu, gores dikit sakit gitu. Makanya setiap minggu selalu ada perbaikan terus ya memang, tapi kadang perbaikan itu malah jadi rutinitas untuk menutupi tidak ada perubahan yang terjadi. Gitu. Nah, intinya kalau hubungan dengan orang tua ya itu perlu bonding aja sebenarnya, menurutku sih. Ya, betul sih Bang. Ini yang dirasakan oleh Bunda ya. Ketika menghadapi anak-anak Gen Z, justru kitanya yang harus upgrade diri untuk bisa terbuka, open minded terhadap perkembangan mereka. Karena kalau kita kekeh dengan apa namanya itu pembelajaran terdahulu, akan sulit menemukan jalan tengahnya gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua milenial harus mau juga belajar memahami mereka tentang perkembangan mereka. Mau tidak mau kita pun harus belajar ikut apa maunya mereka sehingga kita bisa menyediakan dan menyalurkan fashion mereka seperti apa. Nah, berkaitan dengan fashion, nih cara menggalinya itu gimana nih, Bang? Kan tidak mudah untuk menemukan fashion. Kadang fashion itu kan berubah-berubah dari ini ke sini dengan situ kan. Untuk bisa Di satu gitu ya. Iya. Tetap di satu gitu. Gimana itu, Bang? Aku rasa kalau kita ngomong passion, terus kita ngomong untuk potensi seseorang, kayak untuk mengetahui anak itu apa sih potensinya, kayaknya dari kecil tuh udah tahu sebenarnya. Kayak orang tua tuh bisa memperhatikan anak-anak ya, oh yang ini satu anak introvert, yang ini satu anak extrovert, dia kalau bergaul tuh begini. Habis itu ini anak satu suka olahraga, dia suka olahraga aktivitas di luar. Oh, berarti dia sukanya sesuatu yang berkaitan dengan alam atau olahraga atau exercise gitu. Itu semua udah, kalau orang tua mau melihat anak-anaknya dengan kayak mengklasifikasi, oh anakku yang ini kayak gini, anakku yang ini kayak gini, anakku yang ini kayak gini. Ini bisa diambil kesimpulan kalau interest atau mereka itu akan kelihatan mau kelihatan jadi apa. Nah, orang tua kan tinggal hanya mengarahkan mereka, ngebantuin mereka. Oh, kalau kamu sukanya begini, aku sediain kamu ini deh, ini semuanya. Kalau kamu suka dengar musik, oh kamu dari kecil suka dengar musik, coba main musik. Aku kasih gitar, aku beliin gitar. Nah, beliin gitar, kemudian belajar gitar. Jadi kayak Arif kesangar gitu. Jadi harus aktif dua-duanya ya. Harus Dua aktif belah pihak dua-duanya. itu ya. Iya, betul. Itu anaknya ready for passion, yang tadi passion itu adalah ready to suffer. Untuk kayak memang aku merasa melakukan ini bukan karena aku nggak suka, tapi karena aku mendengarkan ini, wah aku terbiasa dengan jadi suka gitu. Melakukan ini karena love akhirnya. Gitu. Iya. Dari Bang Arif gimana, Bang? Iya. Nah, itu mungkin kalau sebenarnya tadi udah dicakup oleh Ajra, tapi mungkin yang menjadi tambahan adalah kadang kan orang tua nggak siap juga, mungkin karena background yang nggak di situ gitu kan. Misalnya ada orang tua yang tidak ada background musik tapi anaknya suka musik, gimana gitu kan. Betul. Itu perlu guru makanya. Tapi itu juga memerlukan knowledge sih sebenarnya ya, knowledge gitu. Jadi bukan sekadar coba-coba doang gitu. Ada knowledge-nya. Nah, karena itu memang kalau aku pikir sih, selain dikasih objek yang menjadi potensi dia, misalnya ada yang suka nari, ada yang suka musik, ada yang suka olahraga dan seterusnya. Itu dia perlu pendeknya perlu apa ya? Perlu filosofi juga sih. Sebenarnya perlu filosofi. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan passion dia itu? Misalnya dia suka musik.
Nah, kalau musik cuma sekedar musik itu tadi kata Bunda bisa berubah-ubah gitu loh. Jadi kalau musik itu sekadar didekati hanya dari perspektif lazim, oh musik itu ada yang pop begini, ada yang rock begini, menurutku nggak cukup gitu. Harus ada guru atau siapapun itu yang membeberkan bahwa music is more than that gitu. Aku kalau ngajarin musik misalnya, terinspirasi dari guruku almarhum Beben Jazz ya. Itu pernah aku ngajar musik, musiknya malah lewat, yang kuajarin malah matematika gitu, matematika himpunan gitu. Jadi perlu ada guru juga sih sebenarnya gitu. Jadi apapun passion anak-anak harus didampingi oleh guru yang kompeten untuk mengarahkan mereka. Mungkin walaupun orang tuanya tidak mampu untuk bisa mengarahkan mereka, jadi harus ada guru yang bisa mereka mendampingi mereka begitu ya Bang ya. Dan memang betul. Dan memang orang tua juga harus bisa memahami tentang karakter anak kan. Ada yang melankolis, ada yang pragmatis, ada yang sanguinis, dan ada yang koleris. Semua itu memang orang tua harus bisa memahami anak ini wataknya seperti apa sehingga bisa diarahkan kemana nih gitu ya. Dan ujung-ujungnya orang tua harus tetap belajar, nggak boleh berhenti. Betul. Karena kalau dengan sifat terbuka dan welcome orang tua itu untuk mau belajar dan mau kayak terus belajar, juga mau melihat anaknya, mau mensupport unconditional love kepada keluarga, itu penting banget buat aku. Oke, baik Bang Arif, Bang Ajra. Saya mengundang teman-teman di sini maupun ibu bapak ada yang pertanyaan tadi ya, udah ada pertanyaan nih di chat sih, nanti tadi ada satu. Iya. Oke, kita bacakan dulu ya. Oke, dari ini Pak Herma Muhtar. Dunia pekerjaan atau karir seperti apa yang diinginkan oleh Gen Z nih Bang? Pekerjaan atau karir atau Gen Z yang kebanyakan diinginkan oleh Gen Z itu seperti apa nih Bang? Nah, ini menarik nih. Ini aku juga suka mengamati gitu. Pertama, gara-gara dunia digital mulai berkembang dan sekarang sangat berkembang, prospeknya itu adalah digitalisasi total, semuanya masuk ke situ nanti. Internet of Things, semuanya disambung pada internet, ada namanya smart house gitu kan. Smartphone udah ada, smart house sudah ada juga, smart car nanti ada, terus smart trash mungkin, apa garbage bin, jadi tong sampah yang smart, semuanya nyambung ke internet gitu. Nah, begitupun juga pekerjaan yang didambakan Gen Z ya, sebenarnya, nah ini tergantung demografi juga sih menurutku, tapi kita bisa ambil abstraksi dari situ. Pertama, yang jelas dengan adanya dunia digital, pekerjaan-pekerjaan seperti content creator itu semakin tinggi gitu. Makin tinggi minatnya. Meskipun kita dengar dari testimoni para content creator, sahabat kita juga ya, Gilang namanya, salah satunya adalah content creator, nggak segampang itu. Nah, berita-berita tentang kesulitan sepak terjang menjadi content creator itu sudah tersebar luas, sehingga anak-anak Gen Z pun juga kayaknya mempertimbangkan lebih lanjut. Aduh, gimana ya? Nah, yang menarik adalah kita pikir udah akan terjadi transisi besar-besaran nih. Content creator semakin banyak, terus e-sport, atlet e-sport, atlet yang jadi gamer aja, gamer. Sebelumnya kan kita pikir gamer itu di waktu luang ya kan. Kita main game itu kalau di waktu luang, waktu senggang. Sekarang itu menjadi profesional, jadi profesi. Udah kayak ya sport gitu, udah olahraga itu termasuk olahraga. Dan bayarannya luar biasa. Meskipun untuk masuk ke sana, untuk masuk ke liga gitu kan, klub yang prestisius itu panjang ceritanya. Nah, aku pikir itu sudah semua cerita. Ternyata enggak. Ada yang unik ini, ada comeback profesi-profesi lama gitu Bun.
tiba-tiba dipertimbangkan lagi oleh Gen Z, Bun. Contohnya, ini aku bicara dengan Bang Dame juga sempat, terus dengan ya inilah orang tua gitu ya. Correct me if I'm wrong, PNS dulu itu sangat luar biasa gitu ya. Ya sampai sekarang masih luar biasa. Tapi di kalangan teman-temanku pun itu terpandang lagi tiba-tiba. Meskipun memang dibandingkan PNS dulu, sekarang juga lebih ini ya, lebih enak lagi. Apa? Mereka mencari stabil secara finansial gitu. Stabil secara finansial, terus image sosialnya dan bahkan kulturalnya juga baik gitu kan. Mereka pingin kayak gitu pada akhirnya. Banyak yang nanya ke aku, kamu kan fisika, apakah teman-temanmu di sana semuanya yang benar-benar suka fisika? Pastilah gitu kan. Ternyata enggak juga sebenarnya. Banyak yang itu adalah pilihan terakhir, Bun, masuk ke fisika. Pas kutanya mereka mau masuk ke mana, mereka mau masuk ke STAN, mau masuk ke STIS gitu. Lagi-lagi pegawai negeri semua gitu. Nah, aku sempat berbicara dengan Bang Dame itu. Bang Dame menawarkan hipotesis, kayaknya udah nggak laku tuh yang kayak gitu-gitu. Oh, sekarang mah Gen Z maunya yang Digital. beken, yang ini kan yang lebih digital gitu. Ternyata comeback mereka. Aku bingung nih apa yang sedang terjadi pada Gen Z. Sebegitu kritisnya kah mereka? Kritis dalam kedua konotasi ya. Kritis, berpikir kritis di ambang ajal, kira-kira gitu. Maksudnya butuh banget kestabilan gitu. Makanya insecurity, anxiety, depresi menjadi masalah. Krisis identity juga begitu. Nah, itu lagi-lagi kompromi sih menurut aku ya, kalau langsung kita ke konklusi gitu. Langsung kepada, maksudnya apakah itu passionnya bagus kalau itu passionnya, tapi kebanyakan ya teman-temanku itu mereka ya pingin stable aja secara finansial gitu, karena takut nanti kalau udah semuanya ditanggung bebannya kepada dia, waduh nggak bisa hidup nih atau gimana gitu kan. Iya, itu nggak bisa disalahkan juga sih, tapi masa cuma itu itu kira-kira kalau jawabanku gitu sih. Jadi agak ada semacam kontradiksi juga nih dalam Gen Z. Kayak nostalgia mereka pingin ke makanya gambarannya itu lagu-lagunya lagu-lagu sekarang yang didengar lagu-lagu Krisya, Bun. Lagu-lagu Krisya didengerin lagi gitu. Betul. Semuanya mengarah ke situ gitu. Itu. Ya. Ya pekerjaan kalau PNS sudah ini ya, gajinya sudah terukur gitu. Udah terukur jelas. Kalau mandiri kan harus benar-benar full time kita menghidupkan diri kita tuh terhadap pekerjaan itu. Kalau PNS kan sudah ada pekerjaan yang harus diselesaikan begini sudah teratur, keuangannya juga sudah sudah dijamin gitu. Mungkin mereka kekhawatirannya seperti mengapa kembali lagi ingin menjadi PNS, mungkin seperti itu ya, Bang ya. Betul. Ya, iya. Menurut Mbak Ajra nih gimana, Bang? Dari tadi pertanyaannya, dunia pekerjaan atau karir seperti apa yang diinginkan oleh Gen Z. Tadi yang pertama di pikiranku pertama kali itu dunia yang tidak ditekan dari atasan, karena Gen Z ini semakin kesini makin bebas. Yeah. Karena semakin luas informasi, semakin mengetahui banyak hal. Nggak suka kalau lingkungan ketika dia bekerja itu dia ditekan. Nah, ini makanya bos itu juga CEO tuh mereka melihat Gen Z sekarang itu nggak bisa kalau kamu mau mendekati anak Gen Z tapi kamu put pressure seperti kamu dulu sama kamu harus begini, kamu boleh begini, enggak, tapi kayak diajak, bro, nanti lo bikin gini ya, dari cara pembahasannya tuh beda. Jadi dunia pekerjaan yang misalkan work from home, WFH, tapi kadang-kadang boleh ke kantor seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu. Terus pekerjaan yang independen lah, kayak pengajar, yang ngajar bisa di mana-mana, atau juga bisa kayak engineer. Makanya ini juga digital lagi, balik kembali karena pas ketika kita lahir itu pas berkembangnya zaman digital,
pekerjaan-pekerjaan seperti software engineering, terus digital marketing, itu juga naik sekarang karena itu sesuai dengan Gen Z sekarang. Nah, dan pekerjaan-pekerjaan yang itu tuh kebanyakan pekerjaan bebas, bukan ada tekanan dari atas. Malah orang yang milenial nyari Gen Z yang paham seperti ini untuk melakukan hal yang ini. Kalau misalkan dia nyuruh, tapi dia nyuruhnya dengan kayak tekanan, mana mau Gen Z, lu mau gue kerjain nggak tugas lu, pekerjaan lu mau gue going digital apa enggak? Kalau mau gue digital, baik-baik dong sama gue gitu, istilahnya. Jadi gitu, dunia pekerjaan yang bebas, kemudian tanpa tekanan, dan lingkungan yang sangat positif lah gitu. Tadi kalau aku mau nanggepin Arif bilang tentang pekerjaan PNS, aku pernah dengar kalau nggak salah ayahku atau siapa yang bilang, there's two type of person in this world. Jadi ada orang yang menggaji sama orang yang digaji. Ini dua mental berbeda. Kalau orang yang menggaji, dia sudah melakukan riset tentang berdagang, tentang membeli sesuatu, berdagang lebih ke bisnis atau mengajar atau apapun itu. Kalau orang yang digaji, mungkin dia juga pada suatu hal aku mikir positif juga. Orang yang digaji itu kan mereka pengen stable, pengen secure, pengen tetap continuous dia aja. Kayak PNS itu kan sudah terjamin semuanya. Tapi jangan lupa juga orang yang digaji itu mereka mendapatkan tugas-tugas dari atasan yang ada pressure-nya. Mungkin itu beberapa hal yang perlu dikritisi juga tuh anak muda kalau mau jadi PNS, itu pikir lagi. Something you have to think about itu. Kamu nggak bebas, kamu harus ke kantor setiap hari. You have to work from 9 to 5, dari jam 9 dari jam 7 kamu udah di kantor jam 8 sampai pulang jam 4. Kamu mau kayak gitu, bolak-balik Jakarta, belum hujan. Nah, itu harus dikritisi lagi. Ada juga yang mikir stability, kayak tapi gue setiap bulan dapat duitnya stabil aja, oke aja gitu selama aku melakukan tugasku. Jadi itu kembali ke masing-masing lagi ya, mau pilih menjadi orang yang menggaji atau digaji gitu. Itu mental of a person. Jadi boleh pilih yang mana. Tergantung makanya bagaimana memilih seperti itu. Apa itu? Itu out of desperation ya, bisa dibilang. Betul. Ya. Jadi mereka itu tuh makanya tuh aku yang menjadi interestku ya, Bun. Kalau ngelihat Gen Z itu pertama kayaknya lebih banyak kritiknya gitu. Dalam arti banyak kontradiksinya gitu. Mereka tadi pingin bebas, kata Ajir tadi. Tapi satu sisi gara-gara terlalu bebas itu takut juga gitu mereka. Jadi pingin aman. Tapi gara-gara gitu ya tadi mereka jadi mental yang digaji, mental orang-orang digaji gitu. Tapi motivator self-help yang mereka temukan di buku-buku di Gramedia mengatakan kamu harus jadi owner, kamu harus jadi leader, kamu harus jadi. Waduh, gimana nih? Aku harus apa? Jadi wajar aja desperate, terus anxiety, depression itu Gen Z banyak mengalami. Ya kan? Kalau aku boleh lengkapin juga, ini kayak Gilang, teman kita yang punya Republika Mahasiswa. Itu salah satu pekerjaan yang dia membebaskan diri dari pemikiran kayak PNS. Gilang itu dia punya YouTube namanya Republika Mahasiswa. Dan di situ kan orang-orang yang di digital itu kan kayak anak muda sekarang itu pengen punya platform yang dia bisa berbicara sesuka dia, sesuai dengan ketertarikan dia, bisa membantu orang lain. Kayak aku sama Arif, interest kita sama, kita pengen ngomongin sesuatu yang kayak kita bisa ngomong terserah kita apapun itu. Akhirnya jadilah di dalam Suaguru ada Deep Talk Square itu. Nah, itu kan salah satu yang kayak anak muda tuh pengennya tuh kalau misalkan dia nggak bisa kerja kayak gitu, mendingan kalau gitu kita bikin sendiri deh, jadi owner. Dan sebenarnya harusnya sih mental semua orang kayak gitu. Kalau aku pengen kayak gini, why don't you make it yourself? Don't follow, jangan ikut-ikut orang, ya kan? Kita ini bikin sendiri, karena every one of us capable of doing that, bisa melakukan itu. Emang semuanya harus balance sih Bang. Ketika ada yang menggaji, jadi ada yang harus digaji. Jadi tidak semuanya bisa menggaji. Iya betul juga, betul. Betul. Oke, baik Ibu Bapak atau teman-teman semuanya, suruh kajian pada malam ini. Barangkali ada yang mau ikut nimbrung, ikut
berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan pada Bang Ajar sama Bang Arif, monggo dipersilahkan. Oke, saya lihat dulu ininya. Ada Ini kayak aku mikir juga ini Kamana itu sangat bagus loh kayak gini. Ini kan sebuah platform yang Ibu Lilis ngomongin tentang pokoknya mengembangkan diri, pokoknya semuanya untuk positif, hal yang positif. Ini sebuah intention yang baik, sangat baik. Iya. Memang harus banyak memberikan wadah-wadah seperti ini ya Bang ya untuk Gen Z ini ya. Tapi memang tidak semuanya bisa mau tertarik di platform ini sih Bang. Sedikit justru. Iya, betul. Makanya orang-orang yang di Kamana ini orang-orang pilihan. Amin. Betul. Tapi itu juga jadi pelajaran buat kita untuk mengembangkan cara kita bertutur, cara apa yang kita sampaikan gitu. Jadi kita juga update gitu kan. Betul. Ya mungkin kita yang kudet juga gitu, makanya mereka target-target kita Gen Z nggak tertarik. Kalau di Swaguru misalnya, di forum-forum ini, dan Kamana juga aku lihat begitu. Kita ada semacam ya inilah mengangkat relevansi kan. Relevansi. Jadi yang dibahas itu apa yang aktual juga. Jadi apa yang mungkin dari judulnya ini kayak, wah ini kayak jadul gitu. Tapi sebenarnya yang mau kita bahas adalah bagaimana yang prinsipal itu, yang terdengar membosankan, ternyata sangat aktual di dunia seperti ini gitu, dunia sekarang ini. Jadi spiritualitas di sini yaitu satu lagi nih, mungkin ini menarik juga nih kita bahas ya. Berdasarkan banyak riset juga Gen Z itu banyak yang mengklaim dirinya ateis gitu misalnya. Wah, ini juga. Ya, ateis atau sekurang-kurangnya agnostik. Kurang-kurangnya nggak mau pakai agama gitu. Pinginnya spiritualitas. Tapi spiritualitas banyak gitu. Spiritualitas banyak. Padahal spiritualitas tanpa agama itu kosong. Kamu nggak tahu syariat, nggak tahu kamu dari lahir apa. Betul. Lupa sama nenek moyangmu, lupa sama darah yang mengalir dalam tubuhmu, ya kan? Exactly. Tidak get in touch dengan apa namanya, dengan yang sudah diajarkan dengan nenek moyangmu. Tapi kamu mengaku malah aku ateis langsung spiritual. Loh, kamu nggak bisa langsung spiritual. Oke, bisa spiritual, tapi you miss a lot of beautiful things in religion. Iya, makanya kita kalau di Kamana kan gitu kan, misalnya. Jadi strateginya kalau bisa disebut begitu, kita menggabungkan semuanya. Betul. Keduanya gitu. Jadi spiritual juga ada, agamanya juga ada. Dan membeberkan apa yang kamu kira tidak ada spiritualnya sebenarnya ada gitu. Dan karena itu kita juga merevisi cara kita beragama gitu kan. Bukan lagi dengan fear tapi dengan love. Ini udah kita bahas berkali-kali lah. Kita bahas berkali-kali. Itu yang dibutuhkan. Ada kok sebenarnya spiritual pada agama. Kamu jangan lewatkan itu. Itu. Dan orang kebanyakan memahami spiritual itu hanya sebatas ibadah saja. Padahal pekerjaan kita sehari-hari pun, apa itu memasak, mau itu mengasuh anak, atau mungkin kuliah atau segala macam, itu sebetulnya kita sedang melakukan spiritual. Cuman kita nggak sadar aja gitu ya Bang ya. Tidak mengenali spiritual itu seperti apa. Nah, kalau tadi mengenai agnostik dan segala macam itu, apakah ini pengaruh dari luar atau memang di Indonesia ini udah sangat menjamur atau bagaimana nih Bang? Dampak dari mana ininya? Pengaruhnya? Sebentar, tadi saya maaf aku tadi disconnect nih. Tadi apa? Tadi apa ya? Nah, Bang Ajra tuh. Ya, jadi kenapa ini anak-anak zaman Gen Z ini pada agnostik, pada ateis? Apakah ada unsur dari luar atau unsur dari mana ini, Rif? Kenapa anak-anak jadi Gen Z ini banyak yang ateis atau agnostik? Menurut kamu, Rif? Yang jelas dari dua-duanya sih. Yang dari luar, tatanan sosial sudah memang berubah, mengarah ke, kalau abad 20 kita sebut dalam ini ya, diskursus intelektual itu sebut sekuler gitu kan. Kalau abad 21, terutama semenjak 9/11 gitu, udah muncul tuh
Anti agama. kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris gitu, yang akhirnya mereka mau mengemuka lagi, mau ke permukaan lagi, itu jadi post sekuler tuh, post sekuler. Dalam arti putus spiritual. Kalau sekuler misalnya kan agama, terus sekuler, dia melepaskan agama. Kalau post sekuler, dia mau nyari spiritualnya tapi tanpa agama gitu. Kalau sekuler mungkin nggak percaya sama spiritual. Kalau post sekuler sekarang, kita maunya spiritualnya aja langsung, nggak mau ada embel-embel agama. Nah di sini kayaknya kita juga bisa setuju juga meskipun sampai taraf tertentu gitu. Kalau ada oknum-oknum gitu disebutkan, ketika agama tidak dipahami secara mendalam gitu sampai spiritualnya. Betul. Kalau kata Stephen Weinberg, seorang fisikawan, dia mengatakan sepanjang sejarah orang baik selalu melakukan hal yang baik, terus orang jahat melakukan jahat gitu. Kita butuh seperti agama, sesuatu seperti agama untuk mendorong orang baik berbuat jahat gitu misalnya. Kalau kata Dostoyevsky, seorang penulis Rusia, kalau tidak ada Tuhan, semuanya diperbolehkan gitu. Nah, tapi dari perspektif yang aku pelajari sekarang, psikoanalisis dan filsafat, kayaknya sebaliknya deh. Gara-gara ada Tuhan, orang-orang sok-sok memproklamirkan dia adalah instrumen Tuhan, itu kan teroris gitu. Wah, harus begini, harus begini. Ini semua melanggar hukum-hukum Tuhan gitu kan. Justru semuanya kayak diperbolehkan gitu. Semuanya jadi sah. Darah aja bisa ditumpahkan gitu, ngebom gitu misalnya kan. Nah, ini yang jelek dipandang anak muda. Masa kayak begitu? Itu sama sekali tidak memikat bagi mereka lah. Ya kan? Sedangkan spiritualitas juga berkembang nih. Terutama semenjak di abad 20 juga ada revolusi gitu kan. Mahasiswa gitu, mereka mau mulai orang-orang barat itu belajar ke timur. Misalnya tradisi Zen, tradisi Buddhisme, bahkan Islam juga gitu. Makanya di London, di Inggris itu banyak gitu yang beragama Islam. Mereka mulai belajar itu. Jadi intinya itu sih, gara-gara agama dipahami secara fanatis gitu. Mereka nggak mau yang fanatis. Nah ini logikanya tadi persis ke Ajra lagi nih. Gen Z itu maunya bebas gitu kan. Tapi gara-gara juga tatanan sosialnya membebaskan mereka juga. Meskipun ada ketidakbebasan terselubung gitu. Tapi ini kita bahas nanti aja ya. Jadi mereka kayak didikte untuk explore terus, informasi banyak banget gitu. Jadi ada apa ya? Kalau salah satu kisah sahabatku, dia pingin A gitu misalnya. Tapi gara-gara orang tuanya tahu dia explore banget gitu kan, belajar filsafat, terus semua informasi banyak, agak gelisah nih orang tuanya. Udah deh, kamu pokoknya harus ke kampus misalnya. Dia mau ke kampus A, tapi orang tuanya memilih kamu harus ke kampus B. Kenapa? Karena kampus B itu lebih Islami gitu. Nah, di sini kita bisa melihat langsung gitu. Apakah orang tuanya hanya ingin si anak jadi lebih banyak sholat, atau si orang tua juga takut ini anak liar, terlalu liar. Jadi perlu kembali lagi kepada prinsip-prinsip yang bisa menjaga gitu. Tapi kadang-kala ketika terlalu terpaku, terlalu kaku, itu juga menderita juga gitu. Jadi nggak bisa, bahkan malah bersekongkol. Ini kalau kita bisa pikirin. Yang paling kanan itu bersekongkol dengan yang paling kiri. Ya seperti yang kita tahu lah Amerika gitu kan, dengan ISIS dan lain sebagainya gitu. Itu yang harus disadari itu. Kira-kira gitu sih. Kalau aku mau ngelengkapin sedikit, tadi Arif bilang kan dari belajar agama yang tidak mendalam
tidak langsung ke sumbernya. I think menurut aku orang-orang yang agnostik itu belum mengenal Tuhannya. Jadi harus mengenal Tuhannya dulu deh. Orang-orang ateis juga harus mengetahui, nggak percaya Tuhan, ya iyalah nggak percaya, orang nggak pernah ketemu kok, nggak pernah berjumpa, nggak pernah bagaimana menemuinya, iya nggak pernah tahu, hanya belajar yang tekstual. Begitu guru-guru yang mengajarkan atau sekolah-sekolah itu pun tidak mengetahui Tuhannya, tidak belajar secara mendalam, tidak mengetahui takwil yang itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tafsir ya misalkan. Tafsir itu udah dari mufasir, banyak sekali mufasir. Nah, itu kan tandanya belajar tidak langsung mendalam gitu ya. Jadi akhirnya banyak orang percaya hanya permukaan, hanya tekstual, nggak percaya lagi karena bisa dipakai kalau cuma tekstual. Orang-orang ISIS itu pun yang membunuh orang, memakai dalil Quran untuk membunuh orang. Oh itu silakan dibunuh karena dia kayak gini. Lah, akhirnya kan menghalalkan segala cara untuk menjustifikasi perlakuan yang tidak baik. Dan memang agama yang dipahami oleh anak muda sekarang terlalu ekstrim gitu ya. Hanya membahas mengenai surga neraka dan dengan rasa takut. Jadi anak muda Gen Z pun mereka tidak mau dengan hal-hal seperti itu, seperti bilang tadi Bang Arif. Mereka mau kebebasan. Nah, bagaimana justru kita mengarahkan anak-anak pada spiritual, tapi dengan cara yang mereka sukai, tapi dengan sesuai dengan jalurnya gitu. Memang harus dicari jalannya nih gitu. Baik lagi ke orang tua harus bisa open. Yes, betul. Ujung-ujungnya gitulah. Ujung-ujungnya harus ada kerjasama. Tapi kalau aku boleh tambahkan lagi, ini mungkin agak kurang fair kalau kita merevisi gitu pandangan kita terhadap agama. Gen Z juga gitu, ketika mereka menghindari agama. Biasanya apa nih? Kebanyakan berlindung kepada sains. Kepada sains gitu. Jadi agama dipandang, oh bisa kok alam semesta ini bekerja tanpa adanya the designer gitu kan, Tuhan gitu. Apalagi sekarang banyak banget literatur saintifik yang mulai populer gitu. Nah, ini nih makanya perlu tadi belajar filosofi, belajar juga epistemologi, belajar juga tadi ini spirituality. Itu kan mendalam ya, Rif. Itu kan mendalam. Yes, itu mendalam. Orang mendangkal doang gitu. Ya, sadarkah kita sains itu pun juga, wah bagi yang belajar filsafat tahu betul, gampang kita mengganggu gugat sains. Betul. Legitimasinya itu rapuh sebenarnya. Gitu, tapi nggak usah dibahas detail untuk saat ini gitu. Nah itu yang harus Gen Z sadari. Jadi Gen Z ini emang benar-benar dipengaruhi banget. Mereka beralih kepada sains atas nama kebebasan, ya kan? Tapi mereka nggak menyadari bahwa sains juga menjadi dogma tersendiri yang karenanya hanya saja rantainya lebih halus sekali. Tapi tetap aja rantai. Mereka terikat gitu. Jadi, nah itu mungkin yang tadi bisa disebut ketidakbebasan menampil sebagai bebas. Kamu pikir, oh bebas gini kan, nggak ada lagi embel-embel agama Tuhan. Tapi ada yang baru. Apa? Evolusi misalnya. Evolusi itu aja kan sudah banyak direvisi oleh para ahli biologi gitu terhadap Darwin. Darwin malah masih teolog banget. Masih berpikir semuanya itu ada tujuannya gitu. Misalnya dari monyet itu pasti akan semakin itu berevolusi lebih baik. Berevolusi semakin cerdas. No, kalau kata ahli biologi zaman sekarang. Nggak ada yang memastikan itu gitu. Jadi Darwin pun salah dalam hal ini. Darwin masih terlalu agamis. Masih terlalu agamis gitu. Bagi mereka nggak ada, semuanya random, semuanya acak gitu kata mereka. Nggak ada lagi. Makanya ada chaos teori kaos di mana yang tampak random itu ternyata kayak butterfly, ya kan? Kayak kupu-kupu gitu. Ini nanti hubungannya dengan law of attraction juga tuh. Itu aja kira-kira. Ya, berkaitan dengan algoritma kan suatu upaya yang disusun secara logis dan sistematik. Kadang pada pelaksanaannya tidak begitu juga ya, Bang. Tidak. Ini kaitannya gimana nih, Bang?
Karena Apa yang tuh? namanya algoritma itu kan suatu upaya yang disusun secara rapi, logis, dan sistematis. Tapi kan untuk pada pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan jalannya gitu loh. Kayak apa tuh contohnya? Nggak sesuai jalan-jalan hidup yang tidak sesuai dengan jalannya gitu. Berarti dia yang belum tahu jalan hidupnya. Gimana, Rif? Maaf, Pak. Tadi tadi aku jaringan Langsung aja agak ini ini. ke pertanyaan ini aja deh, Oke. ke Pak Herman aja. Pandangan Gen Z terhadap pernikahan ini seperti apa? Katanya akan banyak menikah, katanya di atas 30. Betul nggak nih, Bang? Betul, betul, Iya, betul. iya. Betul ya? Iya. Karena Ya. mungkin mereka harus pencapaian dulu yang harus diutamakan, mungkin Ya, pernikahan self baru next gitu ya. betul. Tapi ini Yes. juga ada juga nih yang kayak jadinya mereka kayak sebenarnya ya kayak melupakan agama, norma-norma agama yang ya, kayak agama sih jadinya. Jadi kayak ya hal-hal yang kayak zina lah, apa pacaran lah segala macam itu jadi kayak dibiasakan. Akhirnya jadi KTP, Islam KTP doang. Karena tidak Kristen juga Kristen KTP doang, Katolik juga Katolik KTP doang. Jadi nggak bener-bener mengamalkan apa agamanya dia, jadi membuat konklusi antara aja mendingan nikah, ngapain nikah, karena nikah itu dipikirnya itu sebuah komitmen yang berat nih, nanti lo kalau udah nikah lo harus punya anak, harus nanti ngurusin anak lo gimana, sedangkan gue masih pengen jalan-jalan dulu, gue masih pengen keliling dunia dulu, gue masih pengen punya ini punya itu gitu. Jadi akhirnya muncullah keinginan yang nanti aja deh gue nikahnya umur 30 aja, setelah gue udah settle, udah selesai semua dengan seluruh dengan pengalaman hidup, baru aku memutuskan untuk menikah gitu. Menurutmu gimana, Rik? Tentang pernikahan di atas 30 ini? Iya. Kalau aku sih ya jujur ini personal, boleh nggak setuju, aku nggak ada masalah gitu. Aku nggak ada masalah, terserah mau nikah kapan aja kalau aku sih. Betul. Ya tentu setelah ini ya, setelah udah legal gitu. Tapi ya ini ada hubungannya juga nanti dengan gagasan child free gitu, nggak Betul. punya anak gitu kan, karena argumennya adalah menurunkan populasi bumi karena sudah terlalu sumpek gitu. Nah, pernikahan di atas 30 tahun lagi-lagi salah satunya mungkin kalau misalnya masih ada tuntutan untuk nikah, itu kayaknya juga bukan solusi sih kalau menurutku. Tuntutan harus nikah gitu. Harus sebelum 30 tahun gitu. Betul. Nah, tapi keresahan milenial dan bahkan Gen Z juga ada kecenderungan seperti itu. Harus nikah. Jadi ada yang cemas karena mereka belum menikah, ada juga yang cemas terhadap pernikahan itu sendiri. Karena kebanyakan pernikahan misalnya, ya ini juga dari data riset sih ya, tidak bahagia misalnya begitu. Jadi mereka pingin bahagiain dulu gitu, punya kebahagiaan dulu. Tapi ini semua kalau misalnya yang dicari adalah bahagia, apa juga sih sebenarnya bahagia gitu? Yang dimaksud bahagia juga apa sih? Gitu niat sih. kan akhirnya kembali ke Niat juga niatnya. gitu kan. Nah, yang paling anti menurutku Gen Z itu nikah tanpa cinta gitu. Nikah tanpa cinta. Ya lagi-lagi ini hubungannya dengan kebebasan gitu kan. Nikah tanpa cinta diatur-atur orang tua. Tapi lagi-lagi kontradiksi Gen Z. Ada juga beberapa teman-temanku di circleku itu gara-gara mereka waduh, udah mau menuju 30 nih. Belum dapat jodoh. Udah deh, biarkan semuanya diatur orang tua aja. Jadi udah deh aku serahin deh semuanya ke orang tua. Iya, kalau aku mandiri nggak dapat gitu. Orang tua aja deh gitu. Nah, itu desperate lagi menurutku sih. Itu yang harus dibenahi dari Gen Z di situ. Baik. Terima kasih Ibu Herma atas pertanyaan dan partisipasi pada malam ini. Apabila ada pertanyaan lagi, mangga dipersilahkan atau yang mau chat raise hand atau oke.
Eh, Ada Bunda Isya nih. ada nih, Ibu bisa gabung nggak Bu? Ibunya lagi ada tamu Lagi kayaknya. ya. Nah, Oke. Lanjutkan lagi ke Bang dari materi malam ini. Eh, Tadi udah Bunda bilang kalau algoritma itu kan suatu cara ya yang disusun secara logis dan sistematis. Tapi kadang kita tidak bisa mengikuti eh, aturan yang ada gitu, mencelak-mencelok gitu loh. Itu gimana nih Bang nih? Tidak sesuai dengan apa yang Oke. seharusnya. Nggak apa-apa juga sih ya. Iya, nggak Atau apa-apa juga. sebenarnya nggak apa-apa Itu. juga kalau misalkan kita mencelak-mencelok sampai kita menemukan apa itu kan kayak aduh aku sekarang passionnya lagi suka main gitar nanti setelah udah selesai main gitar udah menguasai cuman lebih baiknya ketika sudah mendapatkan satu yang kamu sukai sudah sejalan dengan itu jangan pindah dulu jadikan dirimu ahli dalam hal itu jadikan dirimu menguasai hal itu baru pindah ke hal yang lainnya ini kayak Arif udah selesai gitar dia mau ke fisika habis ke fisika dia mau ke filsafat sampai to the core dulu the bone dulu ya nggak Arif? Ya, betul, betul. Dan kalau misalnya ada kejenuhan, ada kebosanan, itu ada dua tuh. Antara memang ternyata itu bukan terlalu passionmu gitu kan, atau kamu bergeser gitu. Dalam arti harus ada yang kadang kebosanan itu terhadap satu objek misalnya passion kita, itu sebuah indikasi kita perlu mengatur ulang relasi kita dengan passion itu. Jadi nggak harus ditinggalkan, benar kata Ajra tadi. Oh harus nyari yang ini gitu, nggak. Mungkin itu adalah tanda kita harus upgrade nih pemahaman kita. Betul. Gitu. Misalnya aku kalau suka fisika, pertama cuma sekedar fisika gitu kan, tapi lama-lama, aduh, ini kok sulit banget gitu kan. Nah makanya aku sangat beruntung diajarkan gitu punya forum swaguru, filsafat. Aku mencari celah lain, jalan lain untuk memahaminya. Oh, dan ternyata membantu gitu. Dan ternyata oh ini nih, aku ternyata butuh big picture aja. Kekurangan big picture-nya. Apa sebenarnya fisika ini? Kurang itu. Nah, makanya aku pas di sekolah minta ke guruku kalau dikasih rumus itu bukan rumusnya doang, harus ada penurunannya. Ibarat di logika, jangan langsung konklusi, harus ada premis. Nah, masalahnya kurikulum kita sekarang langsung ke konklusi semua gitu. Apalagi fisika itu tanya aja ke anak-anak fisika mereka akan bertestimoni yang sama gitu. Langsung rumus ya. Semuanya langsung rumus nih. Nih, rumus jadi. Kamu kalau ketemu masalah ini pakai rumus ini. Kan split gitu. Kalau di dunia real life sebutlah begitu kan, masalahnya nggak langsung jadi. Betul. Kita yang mengkonstruksi masalahnya gitu. Betul. Iya kan? Kayak teknisi gitu. Kita panggil teknisi AC. Dia yang mengkonstruksi masalahnya, nggak aku ngasih tauin, Pak, ini ada soal kayak begini, Bapak harus pakai rumus ini. Nggak bisa begitu dong. Nggak gitu. Nah, itu yang kurang tuh. Itu yang kurang. Lagi-lagi karena untuk bisa lolos UTBK, bisa lolos ujian PTN, ujung-ujungnya gitu. Jadi cuman di situ doang gitu pemahaman kita. Nah, tadi bahas apa sih? Kok aku sampai ke situ? Oh iya premi ini. Keluar dari jalannya. Algoritma, iya keluar dari itu. Nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Tergantung algoritmanya tadi apa. Ada satu algoritma tadi yang sudah dibahas juga kita kan. Misalnya tuntutan sosial harus update status misalnya. Harus kalau misalnya, nah ini dari kesaksian teman-temanku yang konten kreator tuh. Kalau ada peristiwa besar, nggak ada yang nyuruh sebenarnya. Tapi mereka kayak didorong untuk beropini. Komedian juga gitu tuh, komika. Apalagi mereka yang suka dark joke gitu, dark joke. Lelucon-lelucon yang menyindir sosiopolitis gitu. Ini ada event ini nih, kok kamu nggak berbicara sih? Gitu. Kamu nggak opini apa? Ya, kita kan cuma ngelucu. Nah, itu algoritma yang perlu kita kritisi.
Masa kita selaras terus dengan itu? Itu ya jadinya kita didikte gitu. Meskipun di sini kita perlu teliti ya. Kadang nih ini yang nggak bisa, nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi kalau aku melihat dari Gen Z juga ada kecenderungan ini. Kang Abu juga berbicara seperti itu. Jadi kita pingin beda. Karena Gen Z itu tergiur dengan kebebasan, dia pingin beda dari status quo, sebut lagi itu, sistem yang sedang berlangsung gitu. Aku pingin rebel, itu edgy, anak-anak edgy ini. Tapi sekarang teman-teman perhatikan nggak? Justru ini yang didorong oleh sistem gitu kira-kira. Kalau di Netflix apa indikatornya? Kalau teman-teman buka Netflix, ada kategori fight the system. Itu ada genre fight the system. Loh, gimana? Ini sistemnya buat genre tersendiri untuk melawan dirinya gitu. Nah, justru membangkang itu bisa menjadi bentuk konformasi tersendiri, bentuk normalisasi tersendiri. Sekarang sulit kita benar-benar mengubah karena sebuah perubahan itu menjadi normanya. Intinya gini, kalau di Gen Z banyak nih, lu bisa terkenal selama lu beda, asal beda nggak ada bobot, ya udah viral doang, dapat cepat naik, turunnya juga cepat gitu, asal beda. Tapi itu yang didorong sistem sekarang, kamu harus beda. Ironis ya, mereka semua sama dalam fakta bahwa mereka berbeda, saling berbeda. Mereka saling berbeda, mereka semua sama dalam fakta itu. Nah, ini yang mungkin memosisikan aku sedikit ke arah para orang tua, kepada para orang tua gitu. Aku jadi kayak Jubir melawan Gen Z yang sok-sok liar. Lu sadar gak sih? Liar-liar lu itu nggak benar-benar ngubah sistem. Sistem itu justru lu malah ngasih makanan kepada sistem gitu. Kamu pingin bebas, tapi kebebasan kamu itu sebenarnya sudah dipertimbangkan. Kamu dipaksa untuk bebas. Sekarang begitu untuk Gen Z. Sulit itu. Baik, Ya. Azra, Bang Arif ini sudah menunjukkan pukul 21.01. Oke, Ibu mau gabung, silahkan. Oh Bu, waduh Bunda Idris. Ibu, mangga Ibu. Assalamualaikum semua, selamat malam. Waalaikumsalam. Bang Arif, Mas Azra, Teh Lili, sehat semua ya. Alhamdulillah. Mohon maaf saya izin untuk video off. Oke. Dari tadi sebetulnya saya menyimak sama tamu-tamu saya di sini. Tapi tadi waktu dipanggil kebetulan lagi ke belakang. Menarik banget acara malam ini. Dan saya menyimak tadi Teh Lilis juga menyampaikan bahwa gimana orang tuanya juga harus belajar terus gitu. Itu saya sepakat sekali. Dan yang paling pasti itu memang kita juga harus mengingat ya, karena kita semuanya ini adalah spiritual being. Kita ini makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia gitu. Jadi kembali lagi kita memang adanya agama, adanya budaya, itu kan untuk membangun si spiritual being ini, makhluk spiritual ini boleh menjadi punya aturan gitulah. Kalau experience saya, karena umur saya di sini paling tua ya di sini, jadi saya mempunyai pengalaman itu gitu loh Bang Arif. Jadi memang karena manusia itu lahir ke bumi itu yang pertama kali menjejali sesuatu yang menjadikan anak itu nantinya, itu kan orang tua gitu. Jadi yang pertama kali memberikan masukan-masukan tentang ilmu di muka bumi ini kan orang tua gitu. Guru pertamanya gitu yang mengajarkan. Karena sebetulnya kan spiritual being itu kan polos banget. Kalau kita mau kembalikan belajar, mengingat pelajaran yang sudah Bang Dame sampaikan itu kan memang kita ini kan adalah aku sejatinya itu yang
belum diberikan knowledge atau ilmu-ilmu pengetahuan lainnya selain si aku itu gitu. Jadi memang Bunda sangat sepakat untuk semuanya belajar agama untuk menjadikan si spiritual being ini mempunyai aturan. Anak-anak ini mempunyai aturan gitu. Nah, tapi kalau misalnya aturan itu di rumahnya seperti apa, kadang orang tuanya juga kan mau mendidik tapi belum sadar juga gitu. Akhirnya pengen instan gitu, gimana caranya anak saya biar mempunyai satu perilaku yang baik, dititipkanlah misalnya contohnya di pesantren gitu. Itu tidak salah, tidak salah, tidak buruk juga gitu. Tapi banyak yang hanya menitipkan hanya untuk meninggalkan tanggung jawab gitu. Kalau Mas Ajra ini kan lain, sambil dititipkan sambil dibimbing juga di rumahnya gitu. Jadi kadang anak itu juga sering disampaikan bahwa maksudnya bukan sering disampaikan. Jadi harus diingat juga apa yang anak ini jadi. Jangan lupa kalau itu juga ada kontribusi atau rekapitulasi dari pendidikan orang tuanya gitu. Yes. Kenapa anak ini menjadi agnostik? Kadang-kadang mungkin secara tidak sadar bukan orang tuanya tidak mengajarkan agama, malah banyak sekali yang taat beragama, orang tuanya anaknya agnostik. Tadi itu sudah disampaikan juga sama Teh Lilis, itu mungkin pengajarannya karena based on fear, atau ada juga yang kadang-kadang orang tuanya sering sekali memberikan contoh atau perilaku, mungkin ini tidak salah karena saking ketakutannya, kamu jangan seperti anak itu ya, dia tidak beragama gitu. Jadi seolah-olah yang beragama itu lebih baik, padahal orang beragama itu sedang belajar gitu loh. Ya. Kemudian jangan main sama anaknya ini karena anaknya ini orang tuanya seperti ini gitu. Tanpa disadari, tanpa kita sadari betul orang tua sedang menjauhkan anak itu dari yang Maha Pencipta, dari Tuhannya gitu. Itu yang sering saya temui karena saya lagi itu melihat satu pasangan keluarga yang sangat-sangat taat beribadah, tapi anaknya justru dia declare sama saya tanpa pengetahuan orang tuanya, Tante, saya percaya Tuhan, tapi saya tidak percaya sama agama. Karena semua orang beragama perang. Saling jelek-jelekan gitu. Nah, dia mendengar dari siapa? Contohnya pasti dari keluarga dulu kan. Tapi ketika orang tuanya berkasih sayang dan kita menunjukkan nih agama tuh mengajarkan kasih sayang. Ya kalau di sini konteksnya Islam lah ya, saya beragama Islam. Saya menunjukkan saya beragama Islam dengan indah dan berkasih sayang karena diawali untuk sholat aja kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim gitu ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang gitu. Artinya Allah aja suka banget dengan kasih sayang gitu. Nah itu tadi yang saya simak dari pembicaraan malam ini. Saya merasakan bahwa memang betul Teh Lilis, orang tua harus terus dan terus belajar dan memahami anaknya. Dan anaknya juga harus mau juga seperti anak-anak muda yang dua ini gitu, untuk mau juga kritis. Jadi kuncinya mungkin masalah komunikasi di dalam keluarga itu harus terbuka, diawali dari situ mungkin. Dan orang tua bukan menanyakan setiap pagi itu, bukan menanyakan pertanyaan yang harus dijawab oleh anaknya ya atau tidak gitu. Tapi tumbuhkan satu komunikasi yang memancing pembicaraan itu menjadi panjang. Kadang-kadang orang tua, nanti pulang jam berapa nak? Jam 11. Itu nggak ada komunikasi yang panjang. Nanti pulang sekolah langsung pulang ya? Iya. Jadi tidak ada komunikasi gitu. Jadi kalau saya dulu contohkan, ya saya juga tidak, belum tentu saya juga benar mendidik anak. Tapi kalau dulu saya, karena anak saya suka nonton, saya selalu dulu hari Senin itu nonton hemat ya, paket hemat ya.
Jadi saya setiap kali hari Senin itu mencari film yang bagus. Di situ saya berusaha untuk berkomunikasi, membahas film yang saya tonton gitu. Saya ingin mengetahui persepsi anak saya itu seperti apa ya pada film itu gitu. Nah, mungkin itu salah satu yang dulu saya alami. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini juga bisa membuka satu diskusi, satu dialog, satu komunikasi dengan anaknya yang tidak dijawab iya dan iya atau iya dan tidak gitu. Sama anaknya memberikan pertanyaan seperti itu gitu. Karena saya dulu banyak sekali diberikan pertanyaan sama orang tua, anak saya kalau pulang sekolah langsung masuk kamar gitu. Ya karena tidak ada komunikasi, karena tidak ada yang menyenangkan di meja makan untuk kita berbicara gitu. Jadi kalau misalnya ada yang anaknya mau bicara, Bu, saya tidak percaya sama agama. Walaupun jedor aja orang tuanya pasti mau pingsan, tapi itu akan lebih baik daripada dia bicara sama orang yang tidak tahu nanti jawabannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Tapi kalau saya sih dulu memilih untuk anak saya seterbuka mungkin gitu. Tapi itu pun saya belajar itu pun sudah saya lama menghadapi gelombang dengan anak-anak saya gitu. Tapi sesudah itu keterbukaan itu ternyata menjadi sebuah jembatan kasih sayang, jembatan saling menghormati, saling menghargai perbedaan, dan akhirnya insya Allah saya menemukan hal yang bisa dinikmati oleh semua keluarga, yaitu komunikasi. Itu mungkin dari Bunda, Bang Arif, Bang Ajra, Teh Lilis, mau ditanggapi, monggo kalau masih ada waktunya. Iya. Atur nuhun Ibu sudah mau bergabung di Kamana. Mangga dilajengkeun dengan tamu-tamunya. Iya sih Kak, tadi kata Bunda Isya bilang bahwa memang kita sebagai orang tua harus banyak cara untuk membangun komunikasi dengan anak. Dan kadang memang bersama agama seringkali membahas mengenai orang lain, tapi jarang sekali membahas tentang self inquiry, dan itu sebetulnya basic banget tapi sangat-sangat penting. Dan mungkin ini yang ditakutkan oleh anak-anak mengenai agama. Mengapa mereka tidak mau beragama? Karena memang banyak di agama yang terlalu banyak menjudge di luar sana gitu loh Bang. Mungkin itu salah satu ininya ya, faktornya ya. Iya, betul. Iya. Oke, baik. Ini di sini jam sudah menunjukkan 21:12. Sepertinya kita harus mengakhiri pertemuan malam ini. Namun sebelum kita mengakhiri, minta final statement-nya dari Bang Arif dan Bang Ajra. Silakan bergantian. Dari Bang Arif dulu deh, Mangga, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi ada komentar dari Bu Citria Fandi ya, atau salah role model. Oke, ngomong-ngomong tentang role model, ini beberapa sekaligus tadi final statement. Di Gen Z itu juga punya kontradiksi lagi nih. Mereka punya role model yang besar, katakanlah begitu. Tapi pada saat mereka kaji role model itu, role modelnya punya prinsip. Nanti berkaitan juga dengan yang kata Bunda Isya juga tadi. Tapi pas ditanya mereka apa prinsip mereka, nggak punya gitu. Jadi satu sisi Gen Z pingin bebas, pingin bisa berseliweran kemana-mana. Tapi di sisi lain mereka juga butuh prinsip, dan manifestasi kebutuhan ini adalah mereka pingin punya role model yang bagus gitu, tadi role model yang tepat. Jadi benar kata Bunda Judis, kita butuh aturan juga. Tapi aturan seperti apa? Bukan lagi aturan-aturan dengan cara lama, yang jelas gitu. Bukan lagi aturan cara lama. Aturan yang terinspirasi, ilhami oleh nilai-nilai yang lebih fundamental lagi gitu misalnya. Jadi bukan aturan, kan aturan lama itu di respon kita, reaksi kita kepada itu pada level permukaan aja. Kita tidak memahami aturan lama itu. Dan seringkali aturan lama juga udah menyeleweng gitu kan, udah menyimpang gitu. Apalagi dengan banyak banget gitu generasi, itu udah jelas banyak sekali praktik-praktik yang
tidak sesuai dengan pada mulanya itu dibuat untuk apa. Nah, kita kembali kepada esensinya, kepada ide intinya gitu. Jadi aturan ini aku menginterpretasikannya, Bunda Judis, sebagai prinsip gitu. Prinsip misalnya gini, anak-anak muda Gen Z sekarang siapa sih role model mereka? Mungkin Jeff Bezos gitu kan. Jeff Bezos atau yang punya Amazon itu Elon Musk gitu, yang sekarang beli Twitter, Howard Schultz gitu misalnya. Sering dibahas yang CEO-nya Starbucks gitu. Kalau ditanya mereka, kita tonton interviewnya, yang kita ingin tahu kan apa sih rahasianya gitu misalnya. Itu berurusan dengan prinsip. Itu berurusan dengan prinsip. Tapi agak jarang, bahkan jarang aku lihat anak muda yang mengklaim Jeff Bezos misalnya jadi role model mereka. Mereka nggak mau pertimbangan prinsip juga gitu. Prinsip itu yang penting juga. Jadi mereka cuma pingin langsung hasilnya, nggak ada prinsip. Sebelum kita beraksi, itu kan ada di pikiran dulu kan. Ini apa ya? Rumus motivasi yang paling dasar gini. Dari pikiran, terus pikiran ke aksi, aksi ke habit, habit ke karakter, karakter ke takdir. Gitu. Itu paling dasarnya kan. Nah, mereka langsung mau aksi, tapi belum ada nih pebayangan. Ya gimana mau bayangkan orang mimpi aja dibunuh gitu kan. Jangan bayang-bayang jauh, realistis. Stabil dulu finansial. Gitu. Tapi gara-gara terlalu fokus pingin jadi stable secara finansial, mereka lupa untuk membayangkan. Kalau mereka lupa bahwa at least ada unsur mindset penggaji ya. Kalau menggunakan tadi istilah Ajra. Ada mindset penggajinya. Jadi kamu punya otonomi, punya independensi, tidak harus dikungkung oleh aturan-aturan lama. Kamu buat aturan baru, meskipun terinspirasi dari esensi-esensi yang sudah sebenarnya ditemukan di agama-agama gitu. Itu. Jadi ada satu produser film, dia mengatakan gini, kan dulu itu Hollywood itu banyak banget klise, banyak banget ya ini kisahnya gini lagi gitu. Makanya ada genre, melahirkan genre. Dia bilang kita butuh klise baru, kita butuh klise baru. Nah aturan-aturan ini kayak klise kan, kita butuh klise yang baru. Nah seringkali klise yang baru ini ditemukan ketika kita menemukan inti dari klise yang lama, bukan sekadar mengikutinya, mereproduksinya. Sekarang klise ini dibuat quotes. Jadi ini bisa kita bayangkan juga nih, Zra. Satu sisi mereka, anak muda Gen Z ini pinginnya bebas, tidak mau didikte oleh pemikiran lama, tapi kita lihat sendiri di Instagram banyak banget yang ngepost quotes, yang ngepost itu. Jadi ada, lu mau apa sih? Gitu kalau pikirku sih, kira-kira. Untuk final statement, ada satu anekdot dari Nasruddin. Tiba-tiba aku teringat ini. Nasruddin itu figur sufi ya, figur sufi kayak Darwis gitu, yang sering diceritakan secara turun-temurun. Jadi suatu hari dia lagi nyari-nyari gitu, lagi kerepotan nunduk gitu tanah. Kan pada zaman itu rumah itu di luarnya masih pasir, jadi dia kayak ngais-ngais kayak ayam gitu, dia ngais-ngais gitu. Terus ada tetangga ngelihat dia, Nasruddin, kamu lagi ngapain? Lagi nyari kunci, hilang gitu katanya. Kunci rumah. Gitu. Boleh bantuin nggak? Oke, akhirnya dibantu gitu. Terus ada tetangga yang lain datang. Lagi ngapain kalian ngais-ngais gitu kayak ayam? Nyari kuncinya Nasruddin nih, hilang. Bantuin yuk, bantuin. Sampai ada 4 orang gitu bantuin Nasruddin nyari kuncinya. Setelah 2 jam berlalu, mereka udah capek dong, ngos-ngosan gitu. Aduh, satu tetangganya nanya Nasruddin, ini kita udah 2 jam loh nyari-nyari tapi nggak ketemu-temu. Kamu ingat gak sih terakhir kamu megang kunci itu di mana? Terus Nasruddin dengan enteng bilang, ya ingatlah. Di mana? Di rumah, di dalam rumah gitu. Kuncinya jatuh dalam rumah, seingatku. Lah, terus kenapa nyari di luar? Karena di luar terang, sedangkan di dalam rumah gelap gitu. Nah, bukankah rumah ini adalah jiwa kita?
diri kita. Anak-anak muda Gen Z mengais-ngais mencari pengalaman gitu karena mendengar influencer, ayo main yang jauh, main yang jauh, tanpa menyadari bahwa gara-gara mereka main yang jauh, mereka harus selalu pergi keluar, mereka lupa mendahi ke yang dalam gitu. Kenapa? Oh, karena yang dalam gelap, kata mereka gitu. Tidak, kamu harus masuk ke sana karena di situ kamu kehilangan otentitas atau dirimu gitu. Kamu carilah di dalam, sekalipun gelap. Gitu. Kira-kira itu saja untuk Gen Z. Oke, terima kasih Bang Arif. Ya. Monggo dilanjut ke Bang Ajra. Aku singkat aja, alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Ya. Allah adalah sebijaksananya seorang hakim? Hanya Tuhan yang bisa menghakimi kita. Jadi, you don't think about other people. Jangan berpikir atau akan apa yang orang lain pikir. Masuk ke dalam. Karena Tuhan yang ada di dalam diri kita selalu membimbing kita dan akan menunjukkan passion kita kalau kita masuk. Baik, terima kasih.